Pengembangan sumber daya manusia merupakan satu proses yang penting bagi organisasi atau perusahaan dalam mengoptimalkan potensi dan kinerja para karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, faktor-faktor mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia, dan manfaat yang diperoleh dengan pengembangan sumber daya manusia. Hai, kembali dengan gue Budi Sadobas saya di sini. Kali ini akan gue membahas tentang pengembangan sumber daya manusia lebih lanjut. Pembahasan ini gue bikin karena untuk memenuhi tugas 2 gue dari Bapak Sujono selaku Bapak dosen manajemen sumber daya manusia, mata kuliahnya maksudnya. Dan kali ini gue nggak sendiri aja karena ada teman-teman gue yang akan memperkenalkan diri dan juga bantu gue menjelaskan apa saja yang menjadi faktor dalam pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Saya Adam Rais. Saya Nifat Kurniawan. Saya Yusuf Kurniawan dari kelompok 3 manajemen sumber daya manusia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep sumber daya manusia. Sumber daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu atau meloloskan diri dari kesukaran, sehingga perkataan sumber daya tidak merujuk pada suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi, yakni suatu operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep sumber daya manusia. Jadi, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Baik, selanjutnya adalah manfaat pengembangan sumber daya manusia. 1. Peningkatan produktivitas kerja organisasi. Tidak terjadi pemborosan karena kecemasan melaksanakan tugas. Tumbuh sebelumnya kerja sama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesifik. Meningkatkan tekad mencapai sasaran yang ditetapkan serta rencana koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh. 2. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Adanya pendelegasian wewenang, integrasi yang didasarkan pada sikap dewasa, baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Lalu yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, di mana dalam hal ini melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak hanya sekedar diperintahkan oleh para manajer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau pengembangan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengurangi gap atau kesenjangan antara kondisi yang ada saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Dengan analisa ini maka akan diketahui adanya gap dari kebutuhan. Gap inilah yang menjadi dasar ditetapkannya program pelatihan. Artinya, pelatihan yang dilakukan didasarkan pada kebutuhan, bukan pemenuhan semata. Jadi proses pelatihan ini akan berjalan lebih optimal jika diawali dengan analisa kebutuhan pelatihan yang tepat. Lalu selanjutnya materi berikutnya akan dibacakan oleh Adam. Oke, terima kasih kepada Agung. Saya akan menjelaskan implementasi program pengembangan SDM pada PTY. Organisasi sebagai wadah SDM pada umumnya masih menganggap karyawan SDM hanya cost center atau sumber biaya. Memang benar, untuk jangka pendek SDM adalah cost center, tetapi dalam jangka panjang SDM adalah profit center bagi perusahaan. Salah satu fungsi SDM yang dianggap
Yang dianggap sebagai cost center adalah pengembangan. Meski demikian, pentingnya sumber daya untuk pengembangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Penyebab utama organisasi tidak menyediakan sumber daya pengembangan yang cukup adalah karena tidak memahami pentingnya pengembangan yang baik. Memerlukan investasi yang tepat, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Tanpa keduanya, pengembangan sulit dilaksanakan. Berikut, saya serahkan pemaparan materi kepada Hanif. Baik, saya akan menjelaskan mengenai implementasi program pengembangan SDM pada PT WHY. Organisasi sebagai wadah SDM pada umumnya masih menganggap karyawan atau SDM hanya cost center atau sumber biaya. Memang benar untuk jangka pendek SDM adalah cost center, tetapi dalam jangka panjang SDM adalah profit center bagi perusahaan. Salah satu fungsi SDM yang dianggap sebagai cost center adalah pengembangan. Meski demikian, pentingnya sumber daya untuk pengembangan merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri. Penyebab utama organisasi tidak menyediakan sumber daya pengembangan yang cukup adalah karena tidak memahami pentingnya pengembangan. Pengembangan yang baik memerlukan investasi yang tepat, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Tanpa keduanya, pengembangan sulit dilaksanakan. Baik, saya akan menjelaskan implementasi program pengembangan sumber daya manusia pada PT WHY. Secara garis besar, implementasi pengembangan pada PT WHY dapat dikelompokkan dalam kategori yang pertama itu diklat promosi yang dilakukan pada saat kenaikan jabatan. Promosi sesuai dengan jenjang jabatan dan tidak bersifat kontinu atau sesuai kebutuhan. Yang kedua itu diklat seminar dan workshop dengan pihak eksternal. Umumnya dilakukan di luar perusahaan dengan mengirimkan beberapa karyawan untuk setiap kegiatan. Yang ketiga itu diklat gelar profesi yang diperuntukkan bagi karyawan yang ingin mengikuti ujian gelar profesi. Dan yang keempat itu diklat pendidikan formal berupa pengiriman karyawan yang lulus seleksi untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi seperti melanjutkan S2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa sih kesimpulannya dari sebuah pengembangan sumber daya manusia ini? Gue menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia ini sangat berperan penting dalam sebuah instansi non pemerintah atau dalam sebuah pemerintah, negeri atau swasta. Itu sangat penting karena ini sebagai tolak ukur untuk kita melihat bahwa sebuah keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap karyawan kita bisa mengukur dari situ. Dan juga kita bisa mengangkat sebuah pembelajaran dan sebuah perencanaan karir untuk menunjang karyawan itu lebih lanjut lagi. Jangan hanya stuck di situ aja. Sehingga dari gue Giri besar lagi, maaf jika ada kata-kata yang salah maupun juga kata-kata yang tidak menyenangkan buat kalian. Gue izin cabut. Wassalamualaikum.